Halo gengs, selamat pagi buta. Sekarang jam 3 pagi dan kita udah siap berangkat dari Brebes. Ini bukan konten mimpi ya, ini beneran kita OTW super dini hari demi perjalanan yang pasti bakal seru banget. Udara masih dingin banget, jalanan masih sepi, dan ini suasana yang cuma bisa lo rasain kalau berangkat sebelum ayam bangun coy. Kita start pelan-pelan dulu ya, biar badan melek dulu ya, soalnya mata masih sayang sama bantal barusan. Tapi justru sensasinya berangkat sepagi ini tuh beda, gengs. Langit masih hitam, lampu jalan kayak bintang-bintang, dan feelingnya tuh kayak mau pergi ke petualangan besar. Kiri kanan masih gelap, cuma lampu rumah, motor, sama mobil aja yang ngemenin. Kalau kalian dengar suara lantai kayak ngik, ngik, itu bukan suara setan. Itu suara bini gue yang belum mandi. Oke, gengs, perjalanan baru dimulai. Jangan skip ya, nanti gue tunjukin pemandangan sunrise pertama yang bakal kita lihat di jalan. Gue yakin bakal cakep banget. Gas terus, tetap stay tune, dan selamat menikmati perjalanan bareng gue dari Brebes jam 3 pagi. Let's go! Gengs, sekarang udah jam setengah 4 pagi dan kita masih di kota Tegal. Suasananya bener-bener masih sepi banget. Kiri kanan cuma kelihatan deretan bus yang lagi parkir nunggu jadwal berangkat. Kadang-kadang ada mobil lewat 1-2. Udah, itu doang. Sunyi banget. Ini kayak kota yang lagi mode sleep mode, tinggal nunggu tombol enter biar rame. Lampu jalan masih nyala, anginnya dingin tapi enak. Dan vibe subuh-subuh kayak gini tuh cuma bisa dirasain kalau lo keluar sebelum ayam bangun ya. Kalau kalian ikut naik mobil di belakang gue sekarang, pasti kerasa. Kayak jalanan ini lagi disiapin dulu sebelum nanti matahari nyalain sin pagi. Bentar lagi kita bakal keluar dari area kota, mulai masuk jalan yang lebih panjang dan mulai sunyi total sebelum sampai di Pemalang. Dan di situ biasanya udah mulai kerasa angin dingin yang lebih nyelekit. Ini baru pemanasan. Gas terus pelan-pelan, nikmatin vibe subuhnya. Nanti kalau udah mulai keluar Tegal, terus masuk jalur menuju Pemalang dan dataran lebih tinggi, gue update lagi. Stay tune gengs, perjalanan baru mulai.
Gengs, sekarang udah jam 4 pagi pas, dan kita masih di jalur Tegal menuju Pemalang. Langit mulai agak kebiruan tipis, tapi suasana masih gelap dan jalanan masih sepi. Kiri kanan udah mulai kelihatan beberapa warung yang mau buka, tapi belum full rame. Dan sekarang kita lagi sambil nyari masjid buat mampir sholat subuh dulu. Karena gimana pun, sebelum ngejar sunrise, kita ngejar pahala dulu dong. Nggak cuma ngegas mobilnya, ibadahnya juga digas. Suasana subuh di jalan gini tuh beda sih. Adem, hening, dan rasanya kayak lagi dikasih jeda sebentar sebelum lanjut perjalanan panjang. Biasanya di sekitar sini banyak masjid pinggir jalan yang buka 24 jam. Tinggal pilih yang parkirannya aman dan air wudhunya seger. Karena wudhu sebelum matahari terbit itu rasanya nyentil, dinginnya sampai ke hati. Abis subuh nanti, kita lanjut lagi. Dan habis Pemalang, baru perjalanan mulai lebih panjang ke arah pegunungan. Jadi sekarang fokus dulu cari masjid terdekat, istirahat sebentar, sholat, baru lanjut ngejar momen sunrise di jalur tinggi nanti. Stay tune ya gengs, setelah subuh kita lanjut lagi. Perjalanan baru mau makin cakep. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist, and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Alhamdulillah gengs, barusan kita udah sholat subuh di Masjid Darussalam yang ada di Pemalang. Bener-bener fresh banget rasanya. Wudhu dingin-dingin langsung bikin mata melek total. Tadi suasananya juga enak, masih sepi. Cuma ada beberapa orang aja yang mampir. Masjidnya bersih, parkirannya juga aman. Cocok banget buat transit kayak gini. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi menuju Dieng. Udah mulai kelihatan cahaya tipis-tipis di langit timur. Tanda pagi udah mulai kebuka nih gengs. Ini fase paling enak dari perjalanan. Badan udah seger, bensin aman, dan tinggal nungguin view cakep nongol satu-satu sepanjang jalan. Nanti setelah lewat Pemalang, jalurnya bakal berasa makin panjang dan mulai kerasa vibes jalur pegunungan. Anginnya juga bakal makin dingin, jadi siap-siap jaket buat jadi penyelamat utama. Kita lanjut pelan-pelan dulu, nikmatin transisi dari gelap ke pagi. Nanti kalau udah masuk jalur yang mulai nanjak dan view mulai kelihatan, gua update lagi. Sunrise pertama sudah mulai kelihatan. Ini bakal jadi momen yang paling ditunggu-tunggu. And I'll never see your smile again.
Gengs, barusan kita udah melewati jembatan Comal, lalu di pertigaan lampu merah pertama di depan kita, belok kanan ke arah Pasar Comal. Di sini suasananya udah mulai ada tanda-tanda kehidupan nih. Walaupun masih pagi banget, beberapa pedagang udah mulai siapin lapak. Tapi jalanan masih adem dan lenggang, jadi enak buat lanjut gas. Kalau nanti lewat sini pas udah terang, biasanya rame banget sama yang belanja sayur, tapi karena kita lewatnya masih pagi banget, jadi masih kosong. Dari sini kita lanjut arah Kajen Pekalongan. Jalurnya nanti mulai makin panjang dan mulai berasa banget kalau kita lagi menuju dataran yang lebih tinggi. Langit juga mulai kebuka pelan-pelan. Warna birunya udah mulai naik tipis. Sudah golden hour nih, gengs. Sekarang kita tinggal ikutin jalur ke arah Kajen dulu, baru nanti pelan-pelan naik menuju rute Dieng. Perjalanan makin kerasa, dapet feel-nya, hawa semakin sejuk dan view-nya sebentar lagi makin mantap. Nanti kalau udah mulai masuk area Kajen dan jalur mulai menanjak, gue update lagi. Gas pelan tapi pasti, kita makin dekat sama Dieng. Gengs, sekarang udah sekitar jam 6 pagi dan kita udah sampai Pekalongan, lanjut menuju monumen 0 km Kajen. Matahari udah mulai nongol dan suasananya langsung berubah. Dari gelap jadi vibe pagi yang adem banget. Udara udah jauh lebih seger dibanding di bawah tadi, jalannya juga udah mulai kerasa naik turun tipis. Dan ini tanda-tanda kita udah makin dekat sama area pegunungan. Kota mulai bangun, warung-warung udah ada yang buka, suara motor mulai rame, tapi masih nyaman banget buat lanjut gas. Cahaya mataharinya masih lembut, bikin suasana perjalanan jadi kerasa tenang, tapi berenergi. Dari tadi yang nunggu view, sabar ya, bentar lagi kalau udah masuk jalur atas, view-nya makin open dan pasti kelihatan lebih cakep. Monumen 0 km Kajen ini nanti jadi titik patokan sebelum kita lanjut nanjak lagi ke arah Dieng. Jadi bisa dibilang perjalanan seriusnya bakal dimulai setelah lewat sini. Sebentar lagi kita masuk area Kajen yang udah bener-bener kerasa dingin dan jalurnya mulai menantang. View kiri kanan juga mulai hijau, khas dataran tinggi. Tinggal dikit lagi sebelum mulai nanjuk beneran, gengs. Kita lanjut terus, nikmatin pagi dan udara segernya.
gengs, di depan sana udah kelihatan bundaran monumen 0 km Kota Kajen. Ini berarti kita resmi masuk kawasan Kajen dan perjalanan mulai masuk ke area yang lebih tinggi. Bundarannya cakep banget di pagi hari gini. Masih sepi dan anginnya mulai kerasa lebih dingin. Dari sini vibe pegunungannya udah mulai berasa. Dari bundaran ini kita ambil jalur lurus lanjut menuju kawasan wisata Linggo Asri. Dan mulai dari sini, perjalanan makin seru karena udah mulai naik-naik cantik. Pohon-pohon mulai makin rapet, kiri kanan makin hijau, dan hawanya juga makin adem. Ada sensasi naik ke atas dunia pelan-pelan gitu gengs. Enak banget. Kalau tadi di bawah butuh kopi biar melek, sekarang udaranya sendiri udah kayak kopi rasa mint. Langsung nyes ke muka. Nanti setelah Linggo Asri, jalurnya bakal mulai lebih menanjak dan pemandangannya makin kebuka. Jadi ini baru pemanasan sebelum jalur view spektakuler. Kita lanjut terus pelan-pelan ya gengs, sebentar lagi kita bener-bener masuk area pegunungan. Gengs, sebentar lagi kita resmi masuk kawasan wisata Linggo Asri. Dan begitu masuk sini, suasananya langsung berubah total. Pepohonan kiri kanan super rindang, bikin jalur ini berasa kayak lorong hijau alami. Udara juga makin dingin dan seger, cocok banget buat recharge mata dan pikiran setelah jalan jauh. Dan satu hal yang wajib diingat kalau lewat sini, ada beberapa monyet liar nongkrong di pinggir jalan. Lucu sih, tapi ya tetap harus hati-hati. Soalnya monyet di sini kadang santai, kadang tengil. Kalau dia lihat plastik kebuka dikit, bisa dikira snack bar drive-thru. Jadi, jangan bawa makanan kelihatan dari luar ya. Jalurnya juga mulai naik turun halus dengan tikungan lembut. Jadi pelan-pelan aja biar aman, sekaligus bisa nikmatin suasananya. Setelah Linggo Asri ini, kita mulai naik lebih tinggi lagi dan pemandangan akan makin terbuka. Kabut biasanya mulai kelihatan di area atas nanti. Perjalanan makin berasa pegunungannya, gengs. Makin dingin, makin hijau, makin syahdu.
gengs, sekarang kita udah bener-bener di tengah kawasan Linggo Asri dan suasananya wah adem banget. Di kiri kanan banyak banget pepohonan tinggi yang nutupin sinar matahari, jadi hawanya tuh sejuk banget. Di beberapa titik juga udah mulai kelihatan ada tenda-tenda kecil di pinggir jalan. Biasanya itu warung kopi dadakan atau tempat istirahat buat para pengendara yang lewat sini. Bayangin gengs, duduk di bawah rindangnya pohon sambil nyeruput kopi panas, ditemenin suara burung dan angin gunung yang nyelusup ke jaket. Nikmat banget. Kalau bukan karena perjalanan masih panjang, udah pengen banget berhenti dan ngopi di situ. Tapi ya nanti malah nggak nyampe-nyampe ke Dieng. Tempat kayak gini tuh cocok banget buat istirahat sebentar, ngelepas pegal, atau sekedar nikmatin suasana alam. Simple tapi berkesan. Setelah area Linggo Asri ini, kita bakal lanjut lagi naik dan biasanya udah mulai ketemu kabut tipis-tipis plus udara makin dingin. Nah, di situ perjalanan makin cakep, gengs. Sekarang lanjut dulu pelan-pelan sambil nikmatin hawa sejuk dan pemandangan hijau yang bener banget bikin tenang. In your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, Oh iya gengs, barusan gue baru nyadar, tadi bagian jalur penting malah nggak sempet kerekam. Jadi biar gue jelasin aja di sini ya. Kalau kalian dari arah Kajen dan mau lanjut ke Dieng, ingat banget nih, ambil jalur Sibelis yang baru atau di pertigaan nanti ambil yang kanan yang udah dicor. Soalnya jalur Sibelis yang lama itu buset curam banget, tikungannya juga tajam dan turunan naikannya lumayan ekstrim. Jadi buat yang baru pertama kali lewat sini, mending jangan ambil yang lama deh. Pokoknya patokannya gampang, pas nemu pertigaan besar, langsung ambil kanan aja. Itu jalur yang baru, lebih lebar, dan view-nya juga cakep banget, apalagi kalau udah mulai naik ke atas. Jadi buat yang mau ke Dieng lewat Kajen, catat ya, Sibelis baru, jalur kanan, cor beton. Aman, nyaman, dan gak bikin keringat dingin di tanjakan. Oke, kita lanjut lagi gengs. Udaranya makin dingin, kabut udah mulai turun tipis, dan ini pertanda kita udah makin dekat sama dataran tinggi. in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate if I don't take that. Gengs, sekarang kita udah mulai masuk kawasan hutan Paninggaran, dan sumpah sih, suasananya bikin tenang banget. Kiri kanan udah penuh sama pepohonan tinggi yang rapat banget. Udara dinginnya langsung nyusup ke jaket, tapi rasanya malah nyegerin. Di sini tuh udah bener-bener kerasa aura pegunungan yang asli, sepi, alami, dan damai. Yang penting tetap hati-hati ya, karena kadang jalan di sini agak lembab. Jangan sampai keasikan liatin view malah kebablasan. Tempat kayak gini tuh jarang banget, gengs. Nggak cuma pemandangannya yang indah, tapi juga suasananya yang bikin adem di kepala. Nggak ada bising, nggak ada polusi, cuma suara angin dan daun-daun. Dari Paninggaran ini, kita udah makin dekat ke jalur tinggi yang menuju Dieng. Perjalanan makin menanjak, udara makin dingin, dan pemandangan makin terbuka. Jadi nikmatin dulu vibe hutan Paninggaran ini, gengs. Tarikan nafas di sini aja udah kayak terapi gratis dari alam. Kita lanjut lagi ke atas bentar lagi.
keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. Oh iya gengs, ini penting banget buat kalian yang mau lanjut naik ke arah atas ya. Kalau bensin kalian udah mulai tipis, wajib banget isi dulu di salah satu SPBU yang ada di sini. Bisa di SPBU Domiang atau SPBU Paninggaran. Keduanya posisinya saling berdekatan dan SPBU Domiang punya view yang cakep banget. Jadi selain isi bensin, kalian juga bisa sekalian istirahat bentar sambil nikmatin pemandangan. Soalnya nih gengs, setelah 2 SPBU itu, di depan udah nggak ada lagi SPBU. Jadi kalau sampai kehabisan di tengah tanjakan, bisa repot banget. Jalur ke atas tuh lumayan jauh dan sepi. Bayangin aja, kalau bensin habis di tengah kabut, bukan cuma motor yang dingin, tapi juga hati lo ikut beku. Hahaha. Jadi, sebelum lanjut nanjak ke arah Dieng, pastiin tangki udah full di salah satu dari 2 SPBU itu. Entah di Domiang yang view-nya cantik banget, atau Paninggaran yang strategis banget posisinya. Pokoknya jangan sampai skip isi bensin di sini ya gengs. Setelah itu baru kita lanjut nanjak ke jalur tinggi yang udah mulai masuk kawasan kabut. Gas terus, tapi tetap aman. Gengs, akhirnya! Sekarang kita udah resmi masuk Kabupaten Banjarnegara. Dan lebih tepatnya nih, kita lagi ada di area perkebunan teh Kaliboja. Wah, begitu masuk sini langsung disambut hamparan kebun teh hijau sejauh mata memandang. Udara dinginnya nyes banget, angin gunungnya juga lembut, dan aroma daunnya tuh khas banget. Seger! Di kanan kiri jalan tuh semuanya hijau, kayak karpet alam yang dibentangin rapi. Kabut tipis juga udah mulai kelihatan turun di antara pohon-pohon teh. Gila sih, ini salah satu spot paling adem sepanjang perjalanan. Kalau tadi di bawah nyari kopi, di sini rasanya pengen nyeduh teh langsung dari pucuknya. Perjalanan jauh dari Brebes jam 3 pagi tadi akhirnya terbayar banget sama pemandangan kayak gini. Capeknya hilang, gantinya kagum terus lihat view-nya. Setelah lewat perkebunan Kaliboja ini, kita bakal mulai naik lagi ke jalur yang lebih tinggi dan view-nya makin spektakuler. Dari sini udara makin dingin dan kabut makin tebal. Pokoknya kalau kalian lewat sini wajib banget pelan-pelan. Nikmatin tiap tikungan, tiap embusan angin. Ini bagian perjalanan yang paling tenang dan paling indah sejauh ini, gengs.
Gengs, akhirnya kita udah sampai di Jalan Kalibening, Wanayasa, Banjarnegara. Perjalanan dari bawah tadi lumayan panjang, tapi begitu nyampe sini, langsung terbayar semua sama pemandangannya. Lihat deh, kiri kanan penuh sama pemandangan ijo, bukit-bukit yang berlapis-lapis dan kebun yang rapi banget. Udara di sini dingin tapi seger banget, sampai napas pun rasanya adem di dada. Jalannya juga enak, mulus, tikungannya lembut, dan hampir nggak ada kendaraan lewat. Cuma ada suara angin, motor, sama burung yang sesekali terbang nyebrang jalan. Bener-bener suasana khas pegunungan yang tenang. Dari sini udah kelihatan jelas Desa Balung yang masuk Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Desanya kecil tapi indah banget. Diapit bukit dan di beberapa titik kelihatan kabut tipis ngelayang pelan-pelan di atas rumah warga. Perjalanan sejauh ini luar biasa sih. Dari Brebes jam 3 pagi, ngelewatin Tegal, Pemalang, Kajen Pekalongan, sampai akhirnya sekarang di Banjarnegara. Jalannya capek, tapi view-nya bener-bener bikin lupa sama rasa pegel. Oke gengs, sekarang kita udah mulai masuk ke tanjakan Siklir nih ya. Tanjakannya lumayan panjang dan juga cukup terjal. Buat kalian yang mau lewat sini, pastiin motor atau mobil kalian fit, terutama kopling dan tenaga mesinnya. Karena di bagian ini benar-benar nanjak terus dan belokannya juga cukup tajam. Pokoknya tanjakan Siklir ini jadi salah satu spot paling menantang sebelum nanti masuk kawasan dataran tinggi. Setelah ini jalanan mulai sedikit landai, tapi view-nya makin gokil gengs. Gas pelan-pelan, nikmatin tanjakannya, jangan buru-buru. Dari sini kita makin deket sama puncak jalur menuju Dieng.
Gengs, sekarang udah sampai di pertigaan Beringin Jatilawang, kita ambil belok kanan ke arah Batur ya. Jalannya mulai naik lagi, siap-siap nikmatin view pegunungan. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist, and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet. Nah, sekarang kita udah sampai di tanjakan Sangtung. Nah, ini salah satu tanjakan yang cukup terkenal di jalur menuju Dieng. Tanjakannya lumayan panjang dan curam banget. Jadi buat kalian yang bawa motor atau mobil, pastiin tenaga mesin masih kuat dan posisi gigi udah pas. Soalnya di sini kalau kurang tenaga, bisa-bisa nggak kuat nanjak, bro. Di sepanjang tanjakan ini, pemandangannya keren banget. Kiri kanan penuh pepohonan tinggi, dan di beberapa titik bisa kelihatan lembah di bawah yang diselimuti kabut tipis. Udara juga makin dingin, bikin tambah berasa suasana pegunungannya. Setelah tanjakan Sangtung ini, jalannya mulai agak landai lagi, tapi tetap menanjak pelan-pelan menuju daerah Batur. Jadi tetap jaga kecepatan, nikmatin jalannya,
Karena dari sini, view-nya makin gila, gengs. Gengs, akhirnya kita udah sampai di kawasan Batur, Banjarnegara. Setelah perjalanan panjang dari Brebes jam 3 pagi tadi, sekarang udah deket banget sama tujuan utama kita, Dieng. Begitu masuk Batur, suasananya langsung beda banget. Udara makin dingin, kabutnya mulai turun tebel, dan aroma khas pegunungan mulai kerasa banget di hidung. Kiri kanan jalan penuh rumah-rumah khas dataran tinggi dengan latar belakang gunung yang megah banget. Di sini udah mulai banyak warung dan penginapan kecil, tanda kalau kawasan wisata Dieng udah deket banget. Jalannya pun udah mulai rame sama kendaraan yang mau naik ke atas. Tapi tetap ya, jangan keburu-buru, nikmatin dulu suasananya. Bayangin aja, dari Brebes, lewat Tegal, Pemalang, Kajen, Banjarnegara, sampai akhirnya sekarang di Batur. Perjalanan panjang, tapi tiap kilometernya punya cerita dan pemandangan yang luar biasa. Capek sih, tapi bener-bener terbayar lunas sama suasana kayak gini. Dan ya gengs, dari sini tinggal lurus sedikit lagi, kita bakal resmi masuk ke kawasan Dieng Plateau. Jadi siap-siap, karena bentar lagi kita bakal disambut sama dataran tinggi yang katanya negeri di atas awan. Gas pelan-pelan, nikmatin tiap tikungan terakhir, karena bentar lagi kita nyentuh puncak perjalanan, Dieng. Gengs,
Akhirnya, setelah sekian jam perjalanan panjang dari Brebes, lewat tanjakan demi tanjakan, sekarang kita sampai juga di Dieng. Udara di sini dingin banget, kabutnya tebel, dan suasananya tuh bener-bener khas pegunungan tinggi. Rasanya semua capek di jalan langsung hilang begitu lihat pemandangan ini. Dan sekarang, kita langsung gas ke destinasi pertama yang wajib banget dikunjungi kalau ke Dieng, yaitu Kawah Sitidang. Tempat ini terkenal banget dengan kawah belerangnya yang aktif dan view-nya keren parah. Jadi, mungkin segini dulu video perjalanan kita kali ini, gengs. Dari Brebes sampai Dieng, bener-bener perjalanan yang seru, capek, tapi penuh pengalaman dan pemandangan luar biasa. Terima kasih udah ikut nemenin perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari perjalanan kita berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, gas terus dan tetap di jalan yang benar. Emot motor vlogger naik motor. 1. Maca Handalim. Gengs, ini dia view dari kamar hotel kami di Dieng. Kelihatan jelas Telaga Menjer di bawah sana, dikelilingi pepohonan dan hamparan kebun teh yang super cantik. Kami nginap di Urban View, Asmara Loka Umbrella. Dan jujur aja, tempatnya keren banget buat istirahat sambil nikmatin udara dingin Dieng.